Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfan Hidayah, NPM 257820448. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on yang diberikan oleh dosen saya. Lanjut kita ke materinya. Ini kita disuruh membuat video hands-on praktik langsung menjelaskan terkait materinya. Dan ini materinya Version Control System VCS. Version Control System yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project. Search kode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Dan keuntungan VCS mampu melacak update pada search code. Dan selanjutnya, Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal juga dengan distribute dari Version Control VCS. Dan kita lanjut ke latihan pertamanya. Di sini kita sebelum melakukan latihan pertama, kita harus disuruh melakukan menginstal dan konfigurasi awal Git. Dan ini ada tata caranya di sini. Berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung ke latihan pertama. Kita latihan pertama langsung ke CMD. Kita ke CMD. Nah, kita git config global user name. Chat Mutia Kauna Hidayah. Nama lengkap kita. Dan enter. Nah, selanjutnya ini kita disuruh mengisi user email. Yes, config global user email. Email.com dan enter. Selanjutnya kita disuruh melakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Jadi kita tulis dulu git config list. Nah, ini hasil keluarannya. Selanjutnya kita ini hasil dari git config kita tadi. Ini sudah ada username dan email kita. Dan selanjutnya kita masuk ke latihan kedua. Nah, sebelum latihan kedua, kita ada materi git repository. Repository dalam bahasa Indonesia itu gudang. Repository merupakan istilah digunakan untuk directory project yang menggunakan git. Dan secara umum perintah untuk membuat repository sebagainya git repository nama folder dapat digantikan dengan nama folder directory yang diinginkan. Dan kita lanjut ke latihan kedua. Kita lanjut disuruh untuk membuat sebuah repository dengan nama project npm. Dan lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada repository tersebut pada Windows. Dan langsung saja kita tulis init search 257 8206. Git init
enter. Udah muncul seperti ini. Terus kita lanjut ke CD. CD Proj 2578248. Kita enter. Habis itu kita masuk ke dir di directory. Dir A enter. Nah, ini udah keluar direktorinya. Dan lanjut kita ke latihan kedua. Dalam latihan kedua ini kita akan disuruh membuat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Jadi kita masuk ke Notepad dulu guys. Kita masuk ke Notepad. Nah, ini kita tulis nmm file pertama ini file pertamanya file satu nah kita buat 3 file. Jangan lupa save as. Ini file dan selanjutnya file 3 nah udah kita buat filenya. Selanjutnya kita akan melakukan untuk mengeceknya kita mengecek melalui git status. Pencet git status. Nah, ini sudah ada file 1, file 2, file 3 dan ini masih merah karena belum di git add. Kita git add dulu supaya jadi hijau. Git add. Itu git status lagi untuk menyimpannya. Nah, ini dari yang merah ke hijau sekarang. Nah, habis itu kita pada git file akan memiliki 3 jenis. Ini tadi guys, modification, stage, dan commit. Modification, modified, kondisi file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dengan belum disimpan pada versi control. Nih, ini tadi. Dan stage, kondisi sebuah file yang perubahan sudah ditandai tapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stage, lakukan perintah berikut. Git add. Nih, ini tadi guys, yang kita git add. Nih. Dan selanjutnya kita akan melakukan commit. Kondisi yang mana perubahan pada file telah disimpan dalam version control dan menjadi sebuah versi baru. Dan commit the first change setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file seperti ini. Ini guys, kayak gini. Untuk melakukan status menjadi commit, gunakan perintah berikut. Bagian initial commit merupakan keterangan yang menjadi bagian penting saat melakukan commit yang akan menjadi penjelasan perubahan terjadi sesuai dengan perubahan. Commit under change setelah dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu status, lalu lakukan git add, kemudian git commit.
Nah, jadi kita lakukan git commit dulu. Git commit min m kita langsung ke sini aja guys, ke commit on the selanjutnya lakukan perubahan. Kita melakukan perubahan dengan melakukan di file tadi yang kita iniin, kita lakukan perubahan di file yang pertama, kita tambahkan huruf H misalkan, kita save as. Setelah itu kita langsung ke CMD lagi, stop, git status, ini udah kan guys, tadi modified file 1 karena kita melakukan perubahan di file 1 tadi, tapi ini masih merah jadi kita git add enter. Nah, setelah ini kita lakukan git commit min m file 1 enter. Nah, seperti ini kita melakukan git log, git panggilan. Kita tulis git log. Di sini kita disuruh jalankan perintah git log minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Jadi kita open git log. Nah, ini bersatu guys. Jadi kita tambahkan lagi ya. Kita lakukan perubahan lagi di file selanjutnya. S git status enter. Nih, setelah kita git add git commit
git commit min strip maksudnya sedit m file 1 enter. Nah, ini udah jadi. Udah jadi. Selanjutnya kita lakukan git log. Git log panggilan, guys. Ini nomor latihan 3 yang tadi. Latihan 3 enter. Salah, enter. Nah, ini udah jadi 2 kali perubahannya. Dan selanjutnya kita masuk ke git tag. Git tag merupakan library yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya F1.0, F2.1, F1.0, dan sebagainya. Dan ada 2 jenis tag, yaitu likewise text, annotated text, dan di sini ada git tag perintah. Untuk membuat likewise tag, kita harus menjalankan perintah git tag 1.0.0, dan untuk membuat annotated tag, kita melakukan tambahkan opsi min A dan min M. Git tag min A F1.01 min M rilis versi 1.0.1. Dan untuk melihat daftar tag yang sudah kita buat, gunakan perintah berikut. Nih, ini guys, F1.0.0, F1.0.1. Dan kita lanjut ke latihan 4-nya. Kita buat dulu git tag-nya. Habis itu kita ketik git tag. Git tag F1.0.0. Bentar. Nah, habis itu yang sudah kita itu yang tadi kita harus nambahin git tag min A F1.0.1 min M. Kita tambahkan git tag min A F1 bentar. F1 titik 0 titik 1 min M, terus habis itu rilis, bener nggak? Rilis versi 1.0.1. Itu enter. Nah, habis itu kita lakukan git tag lagi, git tag enter. Nah, ini udah muncul. Bentar guys, nih F1.0.0 F1.0.1. Habis itu kita melakukan panggilan lagi dengan menggunakan git log enter. Nah, ini udah. Habis itu kita tulis git tag F1.0. Nih, latihan 4. Nih, pastikan repository git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 nih, guys. Nih. Habis itu screenshot tampilan, menampilkan daftar tag, menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat perintah dengan menggunakan git solve. Jadi,
kita sebelum melakukan git show, kita akan melakukan git tag lagi f1.0. Kita salin ini, yang commit ini salin yang commit, yang kedua. Aduh, bentar. Cek. Nah, coba kebanyakan spasi. Itu aja turan. Habis itu kita salin lagi. Ctrl C, Ctrl F. Nah, habis itu kita enter lagi. Enter. Nah, habis itu kita melakukan tampilan git show ini, guys. Git show, enter. Nah, udah kan, udah kayak gini. Kita melakukan panggilan lagi sekali lagi. Gitu. Nah, habis itu kita comparing the difference between version. VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Ini disimpan perintah adalah give diff. Difference. Nih, difference. Nah, ini git diff id commit. Salah satu kelebihan ini, VCS adalah kita mudah mengembalikan versi files repository versi sebelumnya jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini. Nah, habis itu ini working in a remote repository dalam pengelola proyek perangkat lunak. Pengerjaan biasanya dilakukan secara tim. Setiap anggota tim yang terlibat, files disimpan dalam lokal repository yang ada di komputer masing-masing. Nah, GitHub adalah salah satu penyedia layanan yang paling populer untuk menyimpan repository secara online. Nah, kita masuk ke GitHub as a online repository. Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan hanya pengganti Git, namun keduanya saling melengkapi. Ini guys perbedaannya. Selanjutnya kita akan membuat GitHub Create a Repository. Dan ini kita latihan 5 ini perlu menggunakan GitHub. Jadi kita masuk ke GitHub-nya. Latihan 5 ini kita disuruh membuat public repository di GitHub dengan nama init, npm nama lengkap, dan masukkan link HTTPS-nya. Nanti ada linknya. Dan sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi. Login ke GitHub dan buat repository dengan baru fitur new yang ada di sisi kiri. Kita masuk dulu ke GitHub. Masuk ke GitHub. Nih, kita create repository. Nah, ini kan, ini tadi yang katanya tadi, kita masukkan init, npm, kita masukkan, bentar guys, apa tadi, init, npm, nama lengkap, init, 257820448 itu ya, Kaunan Hidayah. Nah, ini udah. Kita create repository-nya. Nah, ini kan ada link HTTPS-nya. Kita salin linknya. Salin. Nah, setelah itu kita balik lagi ke CMD. Nah, habis itu kita pencet
kita tuliskan ini, GitHub remote local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, ini kita pencet, kita ketik git remote app GitHub. Nah, kita tempel tadi linknya. Nah, habis itu kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan git push dan GitHub master. Git push dan GitHub master. Enter. Nah, ini sudah keluar dia keluarannya. Setelah berhasil, lanjut kita ke latihan 6. Di latihan 6 ini kita disuruh melakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Kita commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Itu nanti di screenshot. Terus kita ke GitHub lagi. Kita ke GitHub yang tadi. GitHub. Ini kita masuk di file perubahan di file kedua. Kita masuk ke file manager lagi. Ke file kedua kita ubah. Nah, habis itu kita tambahin n. Dan jangan lupa di save as. Ctrl S. Itu kita balik ke CMD lagi. Kita balik ke CMD. Nah, habis itu kita untuk melihatnya kita melakukan git status lagi. Status. Bentar. Nah, ini udah kita modified yang file 2 tadi. Habis itu kita git add enter. Nah, habis itu kita git commit file 2 enter. Nah, udah kan ini kayak gini. Habis itu kita lakukan git push. Nih, git push. Enter. Nah, habis ini kita salin ini. Cek. Ctrl R. Itu enter. Nah, habis itu setelah ini
kita masuk ke GitHub lagi. GitHub. Kita refresh. Nah, ini udah ada perubahan waktu yang tadinya 13 17 menitan. Jadi ini 1 menit yang lalu. Habis itu kita balik ke bentar. Oh, kita ini pencet kodenya ini, kita salin. Nah, udah. Terus kita balik ke CMD. Kita balik ke CMD-nya. Setelah itu, nah ini udah kita lakukan tadi guys. Kita latihan 7, screenshot penampilan git clone terhadap project pada latihan 6 sebelum ke folder yang berbeda. Balik ke CMD, terus kita git clone. Ma, aku yang rose gold ya, Mak. Git clone. Oh. Ini Mbak Dia nelpon bentar. Bentar, Mbak Dia nelpon. Habis itu kata Mama boleh kok, Mbak. Bentar. Nah, udah kan. Udah kayak gini, guys. Kata Mama boleh kok. Tapi sama Mama nggak mau dia nggak. Jadi aku baru nelpon. Buka file 3. Apa katanya? Mana error? Ada Rosebud iya kataku. Rosebud itu bagus kan yang Mbak di tangan putih. Ada file init kan, guys. Ada file init. Nah, habis itu aku baru nelpon. Nah, habis itu kita ke folder kosong. Ini di folder kosong. Ke network ini. Kita pencet. Terus kita pindahkan ke sini. Terus kita ini masuk ke sini, terus kita tempel. Nah, udah kan. Habis itu kita balik ke CMD tadi. Git push stop GitHub
Nah, udah enter. Nah, habis itu udah seperti ini ya. New tag. Kita ke GitHub lagi. Habis itu ke GitHub. Nah, guys. Ini ke GitHub. Di refresh lagi. Nah, habis itu kita punya file 3. Nih. Habis itu nah, kita edit di file 3 ini. Kita edit. Misalkan kita tambahkan nah, habis itu kita contains. Ya, ini contains. Nah, udah kan ini udah bertambah. Terus habis itu kita ke file, kita lihat ini lagi. Tag yang ini kan udah tadi kan kita. Terus itu ini udah. Terus habis itu kita ke semua tab pengeluarannya serta bukti keberhasilan di halaman full. Jadi kan udah kita push semua teks yang dibuat. Habis itu stripnya ada 2. Udah tadi kita balik lagi ini. Kita melakukan git pull. Jelaskan dengan git pull dan digunakan apa perintah. Jadi kita masuk ke file manager lagi. Ini kan nggak ada ininya file yang tadi kita tambah. Jadi kita harus kembali ke CMD lagi untuk menambahkan. Kita iniin git pull. Enter. Nah, kita balik lagi ke file tadi. File 3. Nih guys. Nih, ini salah. Yang kita tambahkan tadi di GitHub udah muncul di sini jadinya. Dan abis itu nah, ini screenshot tampilan catatan riwayat perubahan yang ada di GitHub. Ini kita lihat yang ada di GitHub tadi kita. Bentar guys. Masuk GitHub. Nih, sudah ada semuanya tadi yang kita tampilkan tadi. Update content of file. Ini tadi udah.
Jadi kita sudah melakukan semua perintahnya udah di init introduction GitHub desktop. Jika Anda merasa tidak cukup, perintah git ini salah satu rekomendasi GitHub desktop. Nah, habis itu udah selesai, guys. Um, udah. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila banyak yang kurang dan saya juga masih banyak kurangnya di dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.